dia selalu mikirkan orang lain. Katakan amin. Apa saja. Nah, kita sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di sorga, harus punya sikap ini juga. Apa saja yang Tuhan Yesus buat, dia selalu mikirkan dampak ke orang lain. Contohnya hari itu dia diundang dinner, kalau istilah sekarang, makan malam. Buat Tuhan Yesus bukan makan gratisnya, saudara. Dengarkan kata ini ya. Bukan makan gratisnya. Tapi dia tahu bahwa malam itu ada orang yang butuh dia. Ngerti hal ini, saudara? Maka itu dia harus datang ke undangan makan malam itu. Jadi buat dia bukan makan malamnya, ada orang yang butuh dia. Ngerti ini? Sama seperti kalau saudara baca di Yohanes pasal yang keempat, ayat 2, 3, dan 4. Kenapa jam 12 tengah hari? Ingat daerah Yudea, padang pasir Yudea, di daerah asal Israel panas tandu sampai sekarang pun masih sama. Zaman itu nggak ada warung es, ngerti istilahnya, dan mereka jalan kaki dalam rombongan Yesus. Ada firman yang mengatakan, maka ia kembali lagi ke Galilea dan harus melintasi Samaria. Untuk apa dia putar balik? Kalau ada kata kembali lagi ke Galilea, berarti dia sudah dari situ tadi. Dan harus lewat Samaria. Untuk apa? Sama. Hari itu surga memberi instruksi, cepat balik. Ada orang yang butuh kamu. Masih ingat siapa orang itu? Yang lain jawab. Masih ingat siapa orang itu di sumur Yakub? Yohanes 4, pelacur. Maaf ya, saya cuma berkata, terus terang, masih cukup banyak gereja yang gak pernah siap kalau ada pelacur ikut kebaktian. Kira-kira iya atau tidak? Saya tidak berkata saudara, tapi secara umum. Masih banyak gereja masih belum siap kalau ada perampok masuk ke dalam gereja. Betul? Masih banyak gereja belum siap kalau ada orang gila masuk ke dalam gereja. Tanpa kita sadari, kita menutup diri. Tanpa kita sadari, kita berkata, maaf, tempat ini hanya untuk orang-orang bersih dan orang-orang benar. Tanpa kita sadari. Saudara, maaf, jangan tersinggung ya, saya cuma bicara secara jujur. Kalau rumah-rumah kita di daerah elit, rumah yang cukup bersih, mahal, masih sedikit orang Kristen kaya juga yang mau menerima. Maaf, jangan tersinggung saudara. Tapi kita harus ngaku salah, bahwa ini salah besar. Maaf, masih banyak majikan-majikan Kristen yang punya pembantu. Beras yang mereka makan dan pembantu makan itu masih dibedakan. Maaf, masih banyak majikan-majikan Kristen, lauk yang dimakan majikan beda dengan lauk yang dimakan pembantu. Saya percaya hampir nggak ada majikan makan beras dolok, pembantu makan beras Thailand. Nggak mungkin itu. Maaf, saya cuma ngomong. Saudara, jangan anggap ini perkara-perkara kecil, tapi ini besar. Sungguh roh Farisi masih banyak di dalam gereja. Suka mencibir, tahu kata mencibir? Wah, apa itu? Kita menganggap surganya milik kita. Kita menganggap Yesus hanya milik kita. Ketika orang-orang yang butuh dia dengan kondisi tertentu, kita belum bisa terima. Pertanyaannya, supaya kita tidak dihakimi. Maaf ya, pertanyaannya supaya kita tidak dihakimi.
kapan terakhir kali kita duduk bersama dengan seorang gembel? Maaf. Kapan terakhir kali kita duduk bersama dengan seorang pengemis? Dan enggak sekedar duduk, tapi makan dengan dia atau dengan mereka. Kapan terakhir kali? Kalau Kristen kita hanya di alam surgawi dan kita lupa turun, padahal kita masih di dunia. Saudara, mari kita lihat ayat 37, masih Lukas 7. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Kalau sampai ini sudah kenalnya hebat, tapi baca berikutnya, sebagai seorang berdosa. Saudara, ayo kita perhatikan ini. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kakinya. Dan seterusnya saya baca nanti. Ini kan bahasa tulisan, jadi langsung dipersingkat. Tapi saya mau tanya kepada saudara. Zaman itu ya, ada perempuan berdosa masuk ke rumah orang Farisi. Itu sulit atau gampang? Sangat sulit. Jadi bayangan saya, saudara, perempuan itu mondar-mandir dulu di depan pintu rumah orang itu. Betul? Saya bayangkan dia mondar-mandir dengan mikir masuk tidak, masuk tidak. Terus begitu masuk tidak. Bisa bayangkan. Entah berapa kali dia harus mondar-mandir. Dan keputusannya harus masuk. Dengan berkata apapun risikonya, aku harus masuk. Itu luar biasa. Saudara, ketika dia harus masuk karena ada Tuhan Yesus, maka Simon orang Farisi itu masih tahu aturan dikit. Kalau tamunya bukan Yesus sama Farisi, pasti mereka usir bareng-bareng ini perempuan. Karena sejarah mencatat bagaimana kelakuan para Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu dengan kelompok-kelompok marginal, istilah sekarang itu, kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu. Tanpa permisi, tanpa apa? Karena kalau permisi pasti nggak boleh. Jadi perempuan ini nggak pakai permisi, langsung masuk, langsung nyelonong, langsung berdiri di dekat kaki Yesus. Kita semua tahu kisah itu. Air matanya membasahi kakinya dan menyekanya dengan rambutnya karena dia nggak bawa anduk. Kemudian dia mencium kakinya dan menyekanya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Dalam hati loh ya, bukan bergumam. Saya tanya, apa bedanya bergumam dan ngomong dalam hati? Mana yang kedengaran? Bergumam. Walaupun gak jelas, tapi ada suara. Gitu. Ini ngomong dalam hati. Perhatikan. Pasti nadanya senyum atau mencibir. Pasti nadanya sinis sekali. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Dia merasa jijik. Masa Yesus gak tahu siapa dia? Bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, ketika pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya kebenaran ini, saya sungguh-sungguh kagum. Dengan logika anak-anak, Roh Kudus mengajarkan saya. Ini ngomong dalam hati, berarti nggak ada yang dengar dalam hati kok. Mulut aja nggak gerak-gerak, bukan? Tuhan Yesus tahu tidak? Tahu. Nah, ini logika anak-anak. Maka itu hati-hati dengan Tuhan. Itu sebabnya dia benci pada orang munafik. Tuhan kok dibohongin, Tuhan kok ditipu dengan semua aktivitas kita. Saudara, ini logika anak-anak. Jangan lagi ngomong dalam hati. Jangan marah ya saya ngomong apa adanya.
kita ini baru mau kentut. Dia selalu memikirkan orang lain. Katakan apa saja.